Yang lebih benar, kalau ada tanah, ada tanam, ada tanam, ada rapat, ada hasil, kirimlah anak kita ke pendidikan. Inilah kekurangan makan. Datang mereka minta tolong untuk 1 kilo. Saya beri. Jadi, belum saya cerita tentang dia banjir, saya lain orang dulu. Saya lain orang dulu. Jadi sekarang saya bersyukur dengan hari ini. Kalau saya cepat dipanggil Tuhan, kan tidak ketemu. Dari ini tidak ketemu. Puji Tuhan masih saya syukur. Masih bisa ketemu. Saya sebut nama, cukup saya yang tahu. Cukup saya yang tahu. Itu rahasia, itu rahasia. Intinya ini pengalaman pribadi. Oke, teman-teman, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di kampung halaman di Tirus, dan di samping kiri dan kanan saya ada orang spesial saya. Ada kakek saya dan ada bapak saya. Pada hari ini juga saya ingin mengulik sih sebenarnya tentang masa lalu mereka berdua, tentang cerita hidup mereka berdua, biar kita sama-sama tahu. Mungkin ada suatu kisah yang menginspirasi kita semua. Nanti kita dengar sama-sama. Oke? Jujur pada saat ini saya sangat berbahagia sekali, dan memang sudah dikonsepkan dari Jakarta dari jauh-jauh hari bahwa saya harus ngobrol dengan kakek saya. Kakek saya ini punya 1 juta pengalaman yang harus kita gali. Jadi saya mau tanya dulu, kayak ini usia saat ini berapa tahun? Saya punya umur menjelang 69 tahun. Tanggal lahir saya tanggal 2 bulan 4 tahun 1952 setelah merdeka. Setelah merdeka. Jadi oh ya, saya mau kasih informasi ya. Kita di Flores, orang tua itu sangat fasih dengan bahasa Indonesia ya. Jadi untuk teman-teman yang datang ke Flores, tidak usah sungkan jika kalian tersesat di jalan atau jika kalian ingin tanya sesuatu. Ketika kalian bertemu dengan orang tua atau para lansia, tanya saja dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena di sini penggunaan bahasa Indonesia mereka sangat-sangat bagus ya. Jadi tidak membingungkan teman-teman semua. Oke. Itu berarti tadi kakek sudah 69 tahun. Saat ini 69 tahun. Selama ini kira-kira pengalaman apa sih kayak yang paling mengesan dalam hidup ini? Yang paling mengesan, bapak saya dulu nama Petrus Bene dan mama saya Lucia Kanan. Banyak yang dilahirkan oleh bapak saya dan mama saya sudah almarhum semua atau sudah meninggal semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ternyata hanya saya yang ditinggalkan oleh bapak dan mama. Dari situ saya hidup hanya berduanya, itu mama saya Lucia Kanan dengan saya. Setelah saya dewasa dari sekolah kami dulu Pak, bukan SD, SR. SR sekolah rakyat ya? Ya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Dari situ saya kurang penuhi pendidikan. Mau naik ke 6 saya di SD Lengko Elar, bapak saya meninggal. Yaitu Petrus Bene meninggal dunia pada tanggal 27 bulan 7 tahun 1963. Sehingga saya putus sekolah. 63 itu putus sekolah? 63 putus sekolah. Dari situ saya pengalaman hidup. Pada tahun 1965 gejolaknya itu PKI. Oh berarti dapat dulu ya? Dapat PKI. Kami juga tahu PKI. Sampai PKI masuk di Indonesia, lebih khusus di Elar. Karena dulu PKI itu menurut orang partai PKI, Bapak, PKI Partai Katolik Indonesia. Ternyata dalam kenyataan Partai Komunis Indonesia. Jadi dulu ada iming-iming, karena di sini kan mayoritasnya Katolik. Katolik. Pada waktu itu masih masa kedaluan. Kedaluan itu yang di bawah pimpinan Dalu, berapa gelarang, berapa kepala gaya lama, itu masa sebelum PKI. Waktu tahun 69 lebih. Dalu itu kalau saat ini apa nama instansi pemerintahnya? Betul. Kalau sekarang Dalu itu kepala desa. Oh, kepala desa. Ya, habis itu KAUR itu.
KAUD itu gelarang. RT adalah kepala galama, yaitu kepala kampung. Kepala Galama. Gaya lama. Saya rasa bersyukur. Mengapa? Umur saya begitu, saya bisa lihat kampung Tirus ini sudah berubah. Jalan raya, saya bisa lihat. Oto masuk, motor, saya sudah. Daripada yang mendahului saya. Dulu berarti benar-benar tidak ada kendaraan yang masuk. Kosong kendaraan, sehingga muat dari Gising, sahabat kita di Gising, pakai bajak kerbau, dan waktu angkut pakai kuda, musim-musim mengetam. Berarti sekarang kemajuannya luar biasa. Nah, sekarang kemajuan luar biasa. Sehingga dari tempat ini juga atau dari Tirus saya bersyukur. Yang lebih khusus pada nenek Isen yang telah menggali kebudayaan. Yang mana dulu ini pendidikan itu ditindas-tindas, lebih khusus yang orang lebih tinggi. Apalagi masih sekolah kami dulu di Elar, perempuan itu tidak bisa tampil. Oh, dulu perempuan tidak boleh sekolah? Tidak boleh sekolah, hanya laki-laki. Itu kira-kira faktornya apa? Oh, faktornya itu memang ini. Tapi kami juga berdasarkan sejarah. Yang mendesak wanita pergi sekolah itu adalah Ibu Kartini. Ya. Kartini. Lewat ya, berarti dulu. Lewat pembukuan ini, sehingga wanita bisa, karena kalau menurut sejarah, bahwa wanita itu tidak boleh tampil di depan selain laki-laki. Setelah Kartini berjuang, tampillah perempuan menjadi guru, ibu guru, atau apa saja menjadi aparat apa sudah bisa. Oke, dulu kira-kira ketika sekolah nih kakek ya. Ketika sekolah ini hal apa yang paling berkesan di sekolah? Karena sekolah dulu dan sekolah zaman sekarang kan berbeda jauh, sangat jauh. Betul. Yang dikesankan batu itu tulis, kalam itu tulis. Batu tulis itu yang seperti apa? Batu tulis itu ya seperti batu lah, batu betul, batu dengan kalamnya. Kalam itu sebagai pulpennya, ya, batunya itu kertasnya. Ya, batu kertas. Setelah tulis, gosok, balik, tulis lagi sebelah. Tapi cara pembinaan sekarang dengan dulu berbeda. Berbedanya begini. Seorang guru atau ibu guru membina anak itu tidak benar. Padahal kami dulu untuk jadi manusia memanusiakan itu dengan binaan keras dalam memberi mata pelajaran. Sekarang tidak. Kami rasa kesan tidak baik kalau anak itu malas. Anak itu bodoh. Kenapa? Guru tidak membina, takut. Hak asasi manusia. Ini memang harus rubah ini. Mengapa? Otak dulu, otak sekarang berbeda. Berbeda. Coba omong sekarang dengan dulu. Tidak pernah 1 kali 1 berapa? Tidak tahu. Sudah kelas 3 tidak tahu kali. Tidak tahu bagi. Ini juga yang kami prihatin ya. Hanya kami punya dulu Pak tentang ilmu-ilmu ini tidak seperti sekarang. IPA untuk rangkum semua. Padahal kami dulu bukan begitu. Yelar, ilmu tumbuhan, ilmu tubuh manusia, ilmu hebat dirincikan. Ilmu tumbuh-tumbuhan maksud yang ada di dunia ini, ilmu alam. Sekarang tidak, hanya IPA. IPA itu tercangkup ilmu bumi, ilmu hayat, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu alam ya, ilmu alam Pak. Jadi sekarang saya bersyukur dengan hari ini. Kalau saya cepat dipanggil Tuhan, kan tidak ketemu. Dari ini tidak ketemu. Puji Tuhan masih saya syukur. Masih bisa ketemu. Ya. Saya puji Tuhan. Artinya semua kita masih bersatu dalam angkasa yang luas. Sinar terik matahari masih. Jadi dulu kalau kerjanya salah, tanam salah. Kenapa? Pendidikan kurang. Sehingga bapasan untuk tanam dan rawat tidak ada. Bahkan ada pengumuman dari Dalu atau dari Gelarang, tidak boleh tanam tanaman perdagangan di kebun. Dilarang. Terkecuali padi, jagung dan semua tanaman. Itu dilarang itu adakah politik tertentu atau memang biar masyarakat itu tidak terjerumus dalam itu? Benar. Itu hal pertama pendidikan. Kurang mengerti dalam bahasa. Dari atas lain bahasa. Kenapa? Semua yang saya sebut tadi kosong pendidikan. Non ilmu. Hanya kalau omong ilmu mereka dulu tuh berarti racun apa saja. Itu ilmu. Padahal ilmu dulu tuh ilmu itu
bukan ilmu pendidikan tapi ilmu hitam, ilmu putih gitu-gitu. Iya, ilmu hitam, ilmu putih. Bahkan banyak yang pakai ilmu hitam, ilmu putih semuanya itu. Tapi sekarang kata ilmu itu Ilmu pendidikan. ilmu pendidikan. Iya. Dan bukti, saya setelah umur saya menjelang 60 sudah jaya, tidak lihat makan jagung. Ubi kayu tidak pernah lihat. Saya selama hidup pernah makan kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu bukan isinya, tidak kulitnya. Habis itu pohon anau ini. Pohon anau. Pohon pisang. Pohon anau yang ini pokoknya rapin itu bahasa Iya. rapin. Dalamnya itu. Dalamnya itu. Dalamnya Habis pohon itu anau. pohon pisang ini bukan batang pohonnya. Pernah jadikan gaplek, sudah jadikan tepung, makan. Apa makanan tambahan. Tapi yang saya rasakan itu dedak padi. Dedak padi. Dedak padi itu begitu kasih di kuali atau di Disaring. 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 Kasih kering kan tumbuk jadikan makanan itu dedak padi. Sehingga hanya sayangnya dedak padi ini kalau salah sayur dia harus sayur yang lembut. Kalau tidak jadi telan. Wah, itu Kasar. Dan dia cari yang lembut-lembut sayurnya. Saya selama hidup saya pernah ikut orang curi. ikut orang curi. Ikut orang curi. Tahun 1969. Ini menarik ini, ikut orang curi. Ikut orang curi. Nyolong bahasa Jakartanya nyolong. Ikut orang mencuri. Oke, kita Pada tanggal 24 bulan 12 tahun 1969. Orang rame-rame pergi Natal. Kami rame-rame pergi curi, kami ada 11 orang. Saya tidak sebut nama, cukup saya yang tahu. Cukup saya yang tahu. Itu rahasia, itu rahasia. Intinya ini pengalaman pribadi. Dari itu Pak, saya pikir begini. Tapi Bapak dulu pesan begini. Oh, itu dulu Bapak masih hidup atau sudah tidak? Sudah mati. Tapi dia pernah pesan begini. Kalau kita ikut orang curi, jadi orang curi. Ternyata benar. Ternyata benar, Pak. Kalau ikut penipu, ternyata benar. Setelah kami dapat oleh waktu itu Pak Hansip. Begitu dapat, saya duluan. Ditangkap, saya duluan. Bagaimana? Betul tidak? Betul Pak. Berapa orang? Pak tidak boleh pukul saya. Kalau pukul saya kasih tahu semua. Wanita, laki-laki. Kenapa begitu? Ya Pak. Kalau pukul saya sembarang kasih tahu. Kalau tidak pukul, tidak. Saya jujur. Kalau tidak pukul. Berapa orang? 11 orang, Pak. 11 orang. Nama-nama cukup saya saja yang tahu. Oh, itu dulu 11 orang itu mau curi apa? Atau sudah curi? Sudah curi, hanya tinggal bantai. Oh. Ini apa ini yang dicuri? Kuda. Itu kuda besar sekali dicuri. Induknya, Pak. Kuda induknya itu sudah curi. Oke. Hanya tinggal bantai. Itu tujuan mencuri itu untuk apa? Untuk menutup kelaparan. Oh, karena jadi krisis kelaparan tahun 69 itu. Makan daging tanpa ini. Kan dulu masih ada itu kakek, masih ada babi hutan, rusa. Kenapa tidak mencari di hutan? Ya itulah hidup kami. Ada juga yang cari babi hutan, tapi untuk kesempatan waktu itu tidak ada kesempatan untuk cari babi hutan. Dan mungkin karena ada yang ajak tadi. Ada orang yang ajak kita ikut. Setelah itu kami ditangkap dan hukum di desa 3 bulan. 3 bulan di apa itu? Di desa Cipokondo. Itu dikurung atau dikurung? Dikurung. Karena dikurung ini bukan asal kurung. Buat satu rumah yang berukuran 69. Wow, dulu sudah ada kurungannya, kurungan penjara. Berarti sudah tahun berapa tuh? Tahun 69. Tahun 69 sudah ada kurungan penjara di sini. Cuman dibuat satu rumah. Ya, satu rumah. Jadi buat satu rumah untuk jadikan itu. Oke. Habis itu, waktu bayar kami ada 11 orang, 1 bayar 2. Dan ini kami mampu. Maksudnya 1 bayar 2 ini seperti apa? Maksudnya 1 ekor kuda yang kami curi itu dibayar 2 ekor. Kami mampu Pak. Sehingga waktu itu kami bayar. Saya sadar, 69 ini kalau saya ini coba saya ikut kerja. 69-nya apa ini? 69. Oh, tahunnya. Tahun 69. Akhir pada tahun 72 saya menikah dengan samping keluarga, yaitu Francis Ngendaung. Yang sekarang sudah almarhum. Sekarang sudah almarhum
pada tahun 2014 ini. 14. Kami dua setelah hasil pernikahan diberkat Tuhan mengaruniai 3 orang anak. 2 orang putra, 1 orang putri. Setelah lahir putri, datanglah program KB. Iya. Nah, kami, berarti KB itu sudah lama karena sudah lama KB, keluarga berencana, sudah lama. Dari situ aku ikut sampai dengan dewasa. Saya buat pergi sekolah, tapi anak saya juga tidak mampu untuk, termasuk saya sendiri tidak mampu untuk ongkos ketiga anak ini, sehingga terbatas SD lah. Itulah kemampuan saya. Setelah itu juga saya pikir begini, sudahlah, tidak mungkin hanya mereka 3, masih ada generasi yang menerus pendidikan ini. Saya ke LR, karena di sini belum buka sekolah. Saya ke LR. Maksud saya begini, supaya anak saya tidak jauh ke sekolah SD, SMP. Ternyata di sini pada tahun 1086 bukalah sekolah Lenang. Sekolah Lenang, sekolah yang saya pernah SD. Ya SD, bukan sekolah Lenang. 86 itu dulu. 86. Iya. Setelah itu, guru juga di bawah ini pikirkan, semua kamu orang Tirus dari kelas 1 sampai ke 3, turun lagi kelas 1. Turun ke kelas 1. Kembali lagi ke kelas 1. Nah, kembali ke kelas 1. Itu termasuk Perpindahan dari LR. Tidak langsung naik kelas gitu, tidak langsung lanjut, tidak. Di bawah kan 2, SD Impres dengan SDK. Ya. Gabungkan ke sini. Begitu juga. Termasuk Ladu, Gorong, Solong, Weong. Jadilah buka sekolah Lenang. Terjadilah nama Tibu Lenang. Tibu Lenang itu persatuan dari Ladu, Tirus, Beong. Itu macam desa Ranagapang ini. Sampai ada Ranagapang itu bukan hanya Tirus, tidak. Itu Ladu, Beong, Tirus. Dari situ juga masih banyak kekurangan makan. Sehingga pada tahun 1983 kami lapar. Turunlah Pota. Pota itu di samping Rampas ya. Dia kelihatan dari sini lautnya, kelihatan. Saya yang nama saya itu Silvanus Selung dengan Petrus Juma, Thomas Boja. Pergi cari makan di Pota. Jalan kaki atau? Jalan kaki. Berapa kilo dari sini? Kita puluhan kilo mungkin lah, karena jauh. Hari? Jarak tempuhnya berapa hari? Kalau dari jam 6 pagi, jam 7 sore baru sampai, hingga jam itu meteran tuh. 12 jam berarti? Iya, 12 jam. Sampai di Pota kami cari makan tidak dapat. Kebetulan saya ada jual kuda di Pota sama Dami Batu. Dari sini bawa kuda ke Pota untuk jual. Saya dapat. Sehingga waktu itu saya bawa beras 25 kilo dengan uang 25.000. 25.000 tuh nilainya sekarang berapa? 252.000. Ya. Wow, besar sekali. 25.000 dulu, kisaran 250 ribu sekarang ya. Setelah itu kami pulang sampai di Bogong yang sekarang desa Compang Bikin. Bohong, itu di hutan? Di hutan dalam kali. Kami masak nasi. Setelah masak nasi kami 3 makan sore hari menjelang setengah 6 sore. Berarti menjelang malam. Menjelang malam. Ya. Setelah itu kami sudah makan. Kami menyeberang sungai ini. Namanya itu sungai menyeberang. Tadi sempat bermasalah, memorinya penuh. Jadi kita sudah ganti memori baru. Kita lanjut lagi. Oke, kita mulai dari awal. Cerita yang tadi hanyut di kali. Jadi kakek saya dulu pernah hanyut. Oke, kira-kira seperti apa? Pada sore hari kami menyeberang air itu. Kami berdua dengan Petrus Juma. Ternyata yang hanyut banjir ini hanya saya. Pada tanggal 10 bulan 3 tahun 1983. Yang nyeberang berapa orang? Saya dengan Pit Juma. 2 orang berarti? 2 orang, 1 kali masuk. Yang harus dibawa banjir atau dihanyut banjir hanya saya. Jarak 50 meter dari tempat penganyutan atau dari... Berarti dari awal, dari kakek nyeberang terseret 50 meter? 50 meter. Wah, itu 50 meter tuh jauh sekali terseretnya. Itu di kali itu tidak ada batu-batu atau? Memang saya rasa waktu itu seperti tidak ada batu. Tapi saya punya leher seperti yang mencekik saya punya leher oleh arusnya air itu. 3 kali. Menjelang malam, karena setengah 7 kami menyeberang itu.
saya diluputkan, mungkin Roh Kudus masih, karena saya terdapat satu batang pohon jambu, tertarik itu saja luput. Sampai tertarik tuh kakek hanyut ke pinggir atau masih di tengah? Ke pinggir, Oh, ke pinggir. pinggir bagian barat. Berarti Sehingga saya luput. Sudah di sebelah. Ya, sudah di sebelah, saya luput. Sedangkan Petrus Juma dengan Thomas Bota masih di sebelah sungai. Masih di seberang. Sehingga pada malam itu kami tiga berpisah tidur. Mereka dua di sebelah Sungai. saya di sebelah baratnya dari sungai itu. Mereka sebelah timur dari sungai itu, sungai Bokong. Dari sepanjang malam kami teriak, tolong, kamu sudah tidur? Belum. Sambil menangis mereka dua sambil menangis. Oh, berarti teriak dari seberang kali. Ya, sambil menangis. Mereka menangis, saya keluhan. Tolong beri aku api. Api. Nah, itu bagaimana caranya api itu? Lempar api Ke seberang sungai. Di sungai. Lempar pertama memang masih gugup, gagal. Lempar kedua gagal. Lempar ketiga baru dapat saya bikin api sepanjang malam. Mereka dua sepanjang malam hanya urusan untuk menangis. Menangis ya, karena Padahal mereka sudah tahu nih kakek sudah selamat nih, tapi kenapa masih tetap menangis? tidak kesedihan mereka. Pagi harinya saya tidak mampu untuk menyeberang selain Petrus Juma. Dia meluputkan sapinya kuda dengan Thomas Boda serta dirinya. Hingga ini setelah itu antara Thomas Boda dengan Petrus Juma tidak dapat hasil untuk bawa makanan dari kota selain saya. Saya pun hanya berapa kilo saja, hanya 15 kilo. Oh, itu yang hanyut ini mau pergi atau mau pulang? Mau pulang. Dari kota pulang. Tapi barang bawaannya ada yang hanyut tidak? Pak, barang bapak tidak satu yang hanyut karena Masih di seberang. masih berat dengan alas kudanya itu, dengan kudanya lagi. Saya sendirian di sebelah sungai. Oh, berarti pas nyeberang itu tidak bawa barang, hanya badan. Barang ya, tidak bawa barang. Jadi terselamatkan barang-barang itu. Setelah itu kami terus ke sini, sampai di sini. Saya begitu saya turun kuda muatan, lahirlah anak dari Pulus Nimbar dengan anak lantang yang namanya Teni. Kekurangan makan. Datang mereka minta tolong untuk 1 kilo. Saya beri. Belum saya cerita tentang dia banjir, saya lain orang dulu. Padahal di perjalanan ada kesusahan. Ada kesusahan, ada tersendatnya. Tapi saya pikir begini, saya juga disulitkan, tapi dia juga sulit. Sama-sama dalam posisi sulit sekarang. Sehingga saya layan dia betul-betul 5 mok yang begini untuk dia. 5 mok yang begini kan. Saya layan dia. Dia pikir begini, saya di tengah jalan tidak, saya layan dia. Belum cerita, setelah itu baru cerita tentang perjalanan kami, tersendatnya di perjalanan. Baru mereka tahu. Tapi yang tahu ini Thomas Bodan yang penerjemah yang cerita. Saya pikir bukan cerita dari kakek sendiri. Saya tahankan rahasia ini apapun. Ternyata penerjemah yang menceritakan ke orang-orang. Karena mereka bilang begini, kalau tidak kami dalam penjara. Penjara karena banjir. Kan saya pernah bentak mereka begini. Kalau saya di banjir, kamu 15 tahun. Itu. Oh, diancam. Jadilah mereka menangis. Itu mereka masih muda dulu atau bagaimana? Tidak, sudah dewasa. Untuk Thomas sudah dewasa. Kami juga sudah dewasa semua. Sudah punya anak. Setelah itu, saya pikir begini. Berarti makanan ini, kalau terlalu foya, rugi. Dari apa adanya. Perkurangkan. Misalnya bulan begini kita makan apa, bagaimana. Tapi kami dulu pernah makan jagung tumbuk, istilah rebok tegak pernah. Ada. Makan berarti apa? Memang dulu tuh sangat susah untuk makanan, kelaparan sekali. Memang untuk dulu sangat susah kelaparan. Bukan hanya karena beras, jagung tidak, termasuk garam. Oh, garam juga susah? Oh, susah. Kelapa susah. Padahal kelapa ini sebenarnya kalau tanam tidak susah. Bisa. Kemiri ada, tidak tanam. Nah, itu tadi karena sudah ada larangan. Tidak boleh. Itu faktor pertama, Pak. Pendidikan. Tidak kenal bahasa. Kata tanam dengan beri kan berbeda. Misalnya tanam. Tapi memberi, ya pengen saya dengar. Larang beri belu. Siron. Terjadilah krisis makanan, krisis ekonomi semuanya. Setelah Indonesia maju dan mekar desa, jadilah jalan raya masuk. Seperti inilah ya sekarang. Habis itu foto masuk, sepeda motor masuk, mekar semua sudah. Listrik masuk karena kepintaran anak, hingga bisa tahu.
Dan saya doakan kalau seorang yang pendidikan lumayan di mana dia ada, buatlah seperti itu. Generasi-generasi yang sekarang harus meniru. Kenapa dia? Kenapa kami? Dia bisa lanjut, kenapa kami? Faktor apa? Faktor pertama adalah binaan. Ada binaan yang anak itu sadar tentang pendidikan. Ada binaan juga tanah nyata mata, kita memosek. Ini juga tidak. Sekarang kita cari untuk hidup kita ini tidak luput. Kalau ada lahir ada mati. Jadi kita perlu kerja keras, tanam banyak. Dalam moto saya selama saya ini, saya punya moto ada tanah, ada tanam. Ada tanah, Ada tanah, ada tanam, ada tanam, ada rapat, ada hasil. Ya, Nah, memang benar. Tidak, itu juga saya belum cek benar karena belum terada yang lebih baik. Yang lebih benar kalau ada tanah, ada tanam, ada rapat, ada hasil. Kirimlah anak kita ke pendidikan. Inilah Terbaik. baik. Pendidikan itu bukan hanya sesuatu kekal. Jangan kejar PNS, kejar ilmu yang kita dapat. Untuk apa ilmu ini? Kita semua manfaatkan. Kenapa kami bisa usahakan itu? Macam pisang-pisang ini, masa Ben Boy ini, Gubernur Ben Boy, dia bisa programkan itu pisang marmi. Ini pisang marmi. Ternyata sekarang ada hasilnya. Ada hasilnya. Orang buat pisang goreng jual di pasar. Tapi satu kesyukuran dari saya sekarang macam Jokowi punya presiden ini, Jokowi ini pembangunan dari desa ke kota. Ini baru saya rasakan betul, benar. Kenapa? Tidak ada. Kalau dulu kan dari kota ke desa, tidak sampai di desa, tidak sampai desa. Hanya orang yang manfaat di desa sekarang, orangnya betul-betul tidak ingat rakyat. Padahal sebenarnya ingat rakyat dari hal pembangunan. Tidak boleh tarik orang dari jauh. Kerja, bangun, kerja jalan, ini uang. Gali jalan, ini uang. Gunakan tanah desa. Dana desa itu bukan desa punya, rakyat punya. Hanya salah guna uang rakyat. Jadi saya cukup sampai di sini kehidupan saya. Hanya ada satu cerita tentang pohon beringin di kampung ini. Memang sebelum saya ada. Oh sudah. Oh ini pohon beringin ini 2 ya? Dua. Ada 2 di sini. Jadi ternyata sebelum kakek saya ada dia sudah ada. Sudah ada. Itu lama sekali, berarti Lama ratusan sekali. tahun berarti sekarang. Ya, yang saya lihat 3 pohon beringin ini kalau terus punya di Lenang, dari batu. Dulu ada yang tadi sekolah itu. Habis yang kedua ini hanya kita mau melurus. Ini Lengu punya, kekayaan Lengu ini. Karena beo Lengu Beliang. Itu sejarah dan pusakanya ada pada kami. Pusakanya. Oh ya, yang pegang pusaka ada di kakek saya. Ada pada saya. Nanti kalau Pak masih lama kita buat acara adatnya. Ternyata lebih cepat ke sana mungkin maaf saja itu yang belum bisa ini. Karena dulu kan pakai kebun sehingga padi itu mudah untuk mengetam, kita buat acara. Sekarang tidak, hanya harapan dari jauh. Kita mau tidak buat acara, itulah adat, tinggal buat. Habis yang kedua, semuanya seluk-beluk yang ada di sini termasuk itu dari dulu. Kopi Robusta masa Insinyur Seminit Kantus. Dan Kojang. Baru ada kopi Robusta. Habis itu macam tanaman itu kesadaran orang pendidikan sudah. Setelah begitu maju Bulenang, mekarlah teduh untuk sekolah. Gorong Sompengeles tambah ranking dari Cibulenang. Sehingga induknya itu sekolah dulu adalah Cibulenang. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu saya punya wawancara ya. Barangkali ada selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Saya hanya minta satu petuah atau pemejang untuk saya dari kakek saya, seperti apa saya ke depan, harapannya seperti apa dan doanya seperti apa. Saya hanya minta itu. Saya doakan lebih khusus pada pribadi saya. Arahkanlah generasi yang dibawa dari Ite supaya seperti Ite. Ikutlah. Karena dulu omong Jakarta itu jauh. Omong Surabaya jauh. Makassar. Tapi sekarang mudah. Dari mana mudah? Kerja keras. Tanam banyak. Seorang yang memimpin dalam satu wilayah, arahkanlah anak generasi, harus buatlah yang baik.
arahkanlah yang baik. Lebih khusus para guru. Guru jangan hilang itu ilmunya, tuangkan pada anak muridnya. Jangan kita ini. Macam Pak ada orang di Jakarta, jangan lupa orang Tirus. Biar orang Tirus di sini buat tidak baik atau baik, bawalah ke Jakarta yang baik demi masa depan. Karena ngomong Jakarta dulu, kalau dulu tuh Jakarta Surabaya itu hanya Anton Dokter Adol Raya dari Lemang Paji itu tahu Jakarta. Habis Nathaniel Jondo dari Kengkar, Desa Golomunde, itu tahu Jakarta. Ibu Cici Cicing, Dinas Kesehatan, tahu Surabaya. Hanya ibu yang lain belum bisa. Sekarang tidak. Cari kerja cari mana tuh? Jakarta tahu. Siapapun Surabaya bisa tahu sekarang dengan usaha tadi. Ya, dengan usaha. Ya, itu. Tanpa usaha, tanpa kerja keras. Pendidikan juga begitu. Jangan asal nama saya pulang kuliah. Bagaimana kuliah itu hidup bermasyarakat? Bagaimana kuliah itu? Kalau betul pulang kuliah, membawalah pengetahuan yang baik kepada babasan yang generasi muda. Buatlah contoh yang baik. Apa yang dia pergi ke sana, buat apa di sana? Bapaknya, saya amat bersyukur itu. Nenek Kisen. Sudah jauh Jakarta ke sana. Tapi bisa bawa ini. Tapi sekalian semua orang tidak dengar. Tidak dengar. Macamnya Pak Iman, dia pernah cerita dengan saya. Saya bilang, Pak, kenapa tidak ikut Ordo itu? Tidak mampu saya, Ordo Safarian. Tapi dia juga pintar Pak Iman atau Bapak Bang. Sudah 3 bulan dia di sini, di Tirus ini. Begitu daftar PGSD di Ruteng, sana dia. Di sana kan rektor tolak. Rektor. Ya, sudah selesai ya Pak pendaftaran. Saya baru pulang dari Ordo. Ordo apa? Ordo Safarian. Mana kartu? Ya, anak daftar. Ternyata bolos. Sampai hari ini sekarang pegawai negeri sipil. Sudah pegawai negeri sipil. Baik ibunya pun Pak Eman. Itu tadi ada usaha, yang penting usaha tadi. Sehingga macam Bapak Eman, biar orang begini atau permisi Bapak Eman dengan Mama Eman, biar orang sebut begini. Hai Bapak Eman tidak baik. Roh Kudus sudah lama turun pada Bapak Eman dan Mama Eman. Yang mana tidak lebih dari Bapak Eman dan Mama Eman yang pendidikan anaknya bisa ketemu Jakarta, bisa ketemu yang lain-lain yang ada di sana, sehingga kami juga rasa bersyukur. Biar orang kritik sini kritik itu pribadi sekali, pribadi sekali. Tadi doanya untuk saya pribadi apa nih dari kakek ini doanya? Doanya semoga apa yang dicita-citakan restu lewat restu. Apa yang dicita-citakan dan kami dukung itu doa. Semoga apa yang dicita yang direncana jangan tunda, dapat tercapai. Dan apa yang kita idam-idamkan itu tercapai yang diidam-idamkan itu. Amin. Amin, sama-sama. Ya, amin. Ya. Apalagi kekurang tambah. Oke, terima kasih banyak. Ini cukup apa namanya? Cukup sebenarnya belum sih, belum cukup dikupas semua, masih banyak. Karena ini mengingat baterai kamera saya sudah lowbat, itu sudah lain kali akan besok lah kita cas dulu, kita buat lagi nanti.